Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Sipil USU Stambuk 2017 akan menjelaskan tentang kondisi lalu lintas pada suatu daerah pada mata kuliah Rekayasa Lalu Lintas. Perkenalkan, nama saya Dinda Raspati, NIM 17033, teman saya Muhammad Akil Pulungan, NIM 17042, Mikael Tri Prasetya Setanggang, NIM 17073, dan terakhir Nadia Ulfa Agleri, NIM 17078. Oke, sebelum kita bahas tentang kondisi lalu lintas pada suatu daerah, di sini saya akan membahas tentang rekayasa lalu lintas. Menurut Hamburger dan Kehl, rekayasa lalu lintas didefinisikan sebagai suatu penanganan yang berkaitan tentang perencanaan, perancangan geometri, dan operasi lalu lintas jalan serta jaringannya, terminal penggunaan lahan, dan keterkaitan penggunaan moda transportasi lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kondisi lalu lintas daerah pada Jalan Setiabudi. Seperti yang sudah saya pantau, bahwa kondisi lalu lintas pada masa karantina dan masa new normal sekarang jauh berbeda. Pada masa karantina, jalanan terlihat tampak sepi dan hanya beberapa kendaraan yang melintas, sehingga arus jalan sangat lancar. Lalu untuk lampu lalu lintas, persimpangan antara Setiabudi dan Tasbih dimatikan karena sepinya pengendara yang melintas. Untuk keadaan new normal saat ini, sudah kembali seperti semula layaknya sebelum adanya pandemik. Kondisi jalan ramai lancar dan padat pada jam-jam tertentu. Hampir di setiap lampu merah terpantau padat dan menyebabkan macet. Berikut video kondisi lalu lintas new normal pada sepanjang Jalan Setiabudi, Medan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang arus, kecepatan, dan kerapatan. Yang pertama, arus. Arus adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik dalam satuan waktu tertentu. Jadi, untuk mencari arus ialah kita sebagai surveyor harus berada di suatu titik yang akan kita hitung kendaraannya. Kemudian yang kita lakukan ialah menghitung jumlah kendaraan yang lewat pada suatu waktu tertentu dan pada suatu titik tertentu. Kemudian kecepatan. Kecepatan merupakan rasio jarak yang dijalani dan waktu perjalanan. Cara mencari kecepatan ialah dengan rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan perjalanan sama dengan jarak perjalanan dibagi dengan waktu perjalanan. Kemudian yang ketiga ialah kerapatan. Kerapatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menepati panjang, ruas jalan atau lajur. Kerapatan dapat dicari dengan rumus D sama dengan Q per Vs, di mana D itu adalah kerapatan, Q adalah arus, Vs ialah kecepatan, space mean speed. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hubungan grafik antara kecepatan, kerapatan, dan arus. Yang pertama itu adalah grafik hubungan arus dengan kerapatan. Pada suatu kejadian di mana kondisi pertama merupakan kerapatan dan naik dari angka 0, artinya kendaraan bertambah sehingga mengakibatkan arus naik. Pada kondisi kedua, di mana arus itu memiliki yang namanya satu batasan maksimal atau Qmax, kerapatan bertambah semakin banyak atau meningkat, maka arus tidak bergerak sehingga turun ke 0.
Yang kedua adalah hubungan kerapatan dengan kecepatan. Pada awal kerapatan rendah, maka pengemudi kendaraan memilih kecepatan setinggi-tingginya atau sembarang. Ketika kerapatan bertambah, maka kecepatan mulai berkurang. Ketika mencapai arus maks dan kepadatan puncak, maka kecepatan lama-kelamaan berkurang hingga tidak dapat bergerak. Yang ketiga adalah hubungan kecepatan dengan kerapatan. Pada awal, kecepatan naik, sehingga mengakibatkan arus menurun. Kecepatan semakin turun karena arus semakin naik, sehingga kondisi tertentu mencapai arus maks. Maka disinilah V optimum terjadi, di mana kondisi terakhir kecepatan arus menurun sehingga mencapai kondisi Q sama dengan macet. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.